Salam hijau, kembali berjumpa bersama kami, Redaksi Agromedia. Pada kesempatan kali ini, kami menghadirkan sesuatu yang baru dari buku-buku kami sebelumnya, yaitu Kiat Sukses Membibitkan Belut di Lahan Sempit. Belut, memang si ikan panjang ini memiliki banyak keistimewaan. Selain rasanya yang gurih, kandungan gizi belut juga terbilang tinggi. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa pakar gizi yang membuktikan bahwa kandungan lemak, kalori, dan protein belut lebih tinggi daripada telur ayam. Selain itu, kandungan mineralnya pun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi. Hal inilah yang menyebabkan keberadaan hewan licin ini semakin digemari. Sayangnya hingga kini, permintaan belut belum sepenuhnya bisa terpenuhi. Masalah yang berkembang adalah sulitnya mendapatkan bibit belut untuk dibesarkan. Pasalnya, kebanyakan pembudidaya belut masih mengandalkan bibit hasil tangkapan alam yang keberadaannya tidak selalu tersedia setiap saat. Pada dasarnya, belut termasuk jenis ikan. Hal yang membedakan hanya pada habitatnya. Pasalnya, belut ini tidak hanya membutuhkan air sebagai media hidupnya, tetapi juga lumpur. Fungsinya untuk melindungi diri dari panas matahari, sekaligus memudahkannya untuk mencari mangsa. Namun, sebenarnya belut memiliki sifat pemalu atau menghindar jika melihat kehadiran manusia. Terbukti, belut akan segera masuk ke dalam lubang sarang jika melihat sesuatu yang mencurigakan. Selain itu, belut juga peka terhadap cahaya dan getaran. Akibatnya, hewan ini lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam lubang atau sarang. Di habitat asalnya, bibit belut dihasilkan dari proses perkawinan belut jantan dan betina yang kemudian bertelur dan meletakkan telurnya di pematang sawah yang tidak terendam air. Ciri sarang belut biasanya ditandai dengan adanya busa di pinggiran pematang. Telur belut menetas 3-7 hari setelah dikeluarkan induknya. Setelah menetas, larva belut tidak langsung keluar, tetapi akan menunggu hingga cadangan makanan yang ada di perutnya habis. Pembibitan belut dapat dilakukan di dataran dengan ketinggian 250 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Namun idealnya, pembibitan belut dilakukan di lokasi dengan ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Pasalnya, suhu sangat memengaruhi pertumbuhan belut. Suhu yang terlalu dingin berkisar 16 hingga 22 derajat Celcius dapat menghambat pertumbuhan belut. Kondisi tanah yang digunakan untuk pembudidayaan belut sebaiknya berupa tanah yang tidak labil, agar setelah kolam selesai dibuat, tidak terjadi pergeseran atau perubahan kontur tanah. Pasalnya, pergeseran tanah dapat menyebabkan kolam menjadi retak atau longsor, bahkan rusak parah. Akibatnya, kolam tidak dapat digunakan. Budidaya belut mutlak membutuhkan pasokan air bersih. Karena itu, pastikan lokasi budidaya berada di daerah yang tidak kesulitan air bersih, terutama ketika musim kemarau tiba. Syarat air yang dibutuhkan dalam budidaya belut harus bebas limbah, kaya oksigen, dan tidak terlalu keruh. Selain itu, air yang bagus juga memiliki pH 7, yakni tidak asam atau basa. Dengan begitu, pertumbuhan belut dapat lebih maksimal. Layaknya kolam budidaya pembesaran belut, kolam pembibitan belut dapat menggunakan beberapa jenis kolam.
seperti kolam tembok atau kolam semi tembok, kolam terpal, kolam jaring, kolam tong, dan sawah dengan sistem mina padi. Namun kolam jaring lebih ideal dibandingkan kolam jenis lain, khususnya untuk pembibitan. Luas lahan yang dibutuhkan untuk melakukan pembibitan adalah 3 x 3 meter dengan kedalaman 1 meter dan padat tebar indukan sebanyak 9 kg. Sistem mina padi berarti melakukan budidaya belut di lahan persawahan yang biasa ditanami padi, tetapi dimodifikasi dengan cara memberi pengaman dari plastik yang dipasang mengelilingi petakan sawah agar belut tidak kabur. Pada dasarnya, pembudidayaan belut dengan sistem mina padi ini dilakukan untuk memaksimalkan lahan dan mencari penghasilan tambahan. Jadi, selain memperoleh padi, petani juga dapat memperoleh belut walaupun hasilnya tidak seberapa. Apapun jenis kolamnya, kolam pembibitan perlu dilengkapi dengan pematang. Fungsi pematang ini adalah untuk memfasilitasi belut dalam melakukan pemijahan dan sebagai salah satu syarat untuk perkembangbiakan belut. Di habitat alaminya, belut dapat hidup dengan tanah yang bertekstur halus dan sedikit air. Namun dalam pembudidayaan, media pemeliharaan belut tidak hanya bisa berupa tanah atau lumpur, tetapi juga harus dicampur dengan bahan tambahan lain, seperti jerami padi, kotoran ternak, dan gedebok pisang. Fungsi bahan-bahan tersebut adalah untuk mendatangkan plankton sebagai pakan alami belut. Untuk kolam berukuran 3 x 3 x 1 meter, dibutuhkan bahan campuran yang terdiri atas tanah sebanyak 4 meter kubik, kotoran ternak sapi sebanyak 4 karung ukuran 25 kg, gedebok pisang lapuk sebanyak 3 karung, dan jerami lapuk 2 karung. Namun, komposisi dan penataan media pemeliharaan harus dilakukan secara tepat agar dalam aplikasinya nanti belut tidak mati atau tersiksa. Setelah bahan-bahan media disiapkan, langkah selanjutnya adalah mencampurkan semua bahan tersebut. Berikut cara perlakuan dan aplikasinya. Pertama, potong kecil-kecil jerami, lalu campurkan dengan pupuk kandang dan batang pisang yang sudah dicacah. Aduk rata semua bahan tersebut untuk mempercepat proses fermentasi. Hamparkan campuran bahan tersebut setinggi 10 cm di atas permukaan semen atau di tanah yang dilapisi dengan plastik atau terpal. Semprotkan campuran biokomposer sebanyak 5 liter di atasnya hingga merata. Hamparkan lagi bahan media di atasnya dan ulangi cara tersebut hingga ketinggian lapisan media sebanyak 50 cm. Ketiga, tutup campuran media dengan karung goni, lalu biarkan selama 7 hari. Setelah itu, balik-balikan media 3 kali dalam seminggu sambil diangin-anginkan agar gas sisa fermentasi dapat keluar. Selanjutnya, media siap dicampurkan dengan tanah. Teknik pencampuran media dengan tanah dilakukan di dalam kolam. Caranya, aduk rata kedua campuran bahan tersebut sambil disiramkan dengan glukosa sebanyak 10 liter. Selanjutnya, buat pematang di dalam kolam. Tinggi pematang 20 cm, lebar 40 cm, dan panjang disesuaikan dengan panjang kolam. Pematang sebaiknya dibuat zigzag agar semua permukaan media pemeliharaan dapat teraliri air.
Ciri indukan yang baik sebenarnya dapat dilihat dari fisiknya, yaitu bentuk tubuhnya ideal antara panjang dan diameter tubuh, terlihat mulus tanpa cacat, serta gerakannya lincah. Penebaran indukan sebaiknya dilakukan ketika cuaca teduh atau setelah pukul 5 sore. Belut yang dimasukkan sebaiknya disesuaikan dengan luasan kolam agar kepadatan dalam kolam pemijahan tidak terlalu tinggi atau malah terlalu sedikit, sehingga pembudidayaan menjadi tidak optimal. Proses pemijahan terjadi 2 hingga 3 minggu setelah indukan dimasukkan ke dalam kolam pembibitan. Jika berhasil, belut akan bertelur. Larva belut yang baru menetas umumnya berukuran 1 hingga 3 cm. Sifat hidup belut yang lebih menyukai pakan alami dibandingkan dengan pakan pelet sebenarnya dapat memperendah biaya operasional, terutama biaya pakan. Salah satu pakan alami yang disukai belut adalah cacing. Jenis cacing tanah yang bisa diberikan adalah Lumbricus rebellus dan cacing tiger. Sayangnya, pakan alami sejatinya tidak selalu tersedia. Untuk itu diharapkan pembudidaya belut juga dapat membudidayakan pakan alami agar ketersediaan pakan tidak selalu bergantung pada alam. Pemanenan belut sebaiknya dilakukan dengan tepat, mulai dari waktu pemanenan, peralatan, hingga teknik yang digunakan. Sebaiknya, panen dilakukan pada sore hari agar belut tidak kepanasan, kecuali panen tidak dilakukan seluruhnya dan dipastikan sebelum siang hari panen belut sudah selesai dikerjakan. Pemanenan umumnya dibagi menjadi 2 tahap, yakni panen larva dan panen bibit. Panen larva dilakukan ketika belut sudah berhasil memijah dengan ciri sudah banyak terlihat busa di pinggir pematang. Cara yang dilakukan adalah dengan membongkar media di sekitar sarang, lalu mengambil larva belut menggunakan tangan atau mangkuk plastik. Sementara itu, panen bibit belut dilakukan sekitar 4 bulan dari persiapan media pemeliharaan dibuat. Ketika dipanen,
Bibit belut berumur sekitar 2 bulan dengan ukuran 15 hingga 20 cm. Panen bibit dilakukan dengan cara membongkar seluruh media, lalu mengambil belut satu persatu. Bibit hasil panen dapat dijual sebagai bibit untuk pembesaran atau dibesarkan kembali dalam kolam pembesaran. Setelah dipanen, bibit belut perlu dibersihkan atau diberok menggunakan air bersih agar belut terbebas dari sisa media dan lumpur. Selanjutnya, bibit belut bisa dikirim ke pasar atau tinggal menunggu datangnya pengepul. Bisa juga belut hasil pembibitan dipelihara kembali untuk dibesarkan. Pemasaran bibit belut sebenarnya cukup mudah karena hasil panen bibit belut biasanya langsung diambil pemesan atau pengepul. Kalaupun tidak, banyak pasar tradisional, restoran Padang, atau rumah makan khusus yang membutuhkan bibit belut untuk dikonsumsi. Untuk pengiriman jarak dekat, pengangkutan bibit belut dapat menggunakan jerigen yang dilubangi bagian atasnya dan diisi air sebanyak setengah ember. Sebaiknya posisi jerigen direbahkan agar daya tampungnya lebih banyak. Sementara itu, untuk pengangkutan jarak jauh, jerigen bisa diisi dengan campuran air dan bonggol pisang yang telah busuk. Cara ini terbukti dapat membuat belut bertahan hidup dan tetap segar, walaupun jarak tempuh pengiriman selama 2 hari 2 malam. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Pembibitan belut memang menawarkan sesuatu yang pasti. Selain permintaan pasar yang tinggi, bisnis pembibitan belut juga belum banyak yang melakukan. Mungkin jika Anda yang melakukannya sekarang, Anda yang dapat mendulang sukses paling awal. Selamat mencoba!